rekomendasinya. Sesi pertanyaan setelah pembahasan. Baik, Pak. Baik. Oke, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Akan saya tayangkan contoh RPP. Bisa dilihat, Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Belum ada tampilannya tapi itu di atas. Aduh, kok lari? Baik, Bapak Ibu, kebetulan saya dapat LPTK-nya kemarin di UNES. Nah, ini RPP-nya, RPP waktu UKIN, announcement ya, announcement. Jadi Bapak Ibu, ini materinya di kelas 10, namun seperti yang saya sampaikan, itu yang saya ambil adalah gabungan dari kelas 10, 11, dan 12 yang saya anggap memang bisa untuk saya ajak kerjasama. Nah, ini dia yang dinamakan dengan identitas ya Bapak Ibu. Identitas dari RPP itu ini dia. Ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas, materi pokok, alokasi waktu, dan modelnya apakah luring atau daring. Nah, untuk KI dan KD-nya itu sendiri sudah ada di silabus ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu saya jelaskan KI dan KD itu. Nah, KD ini adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement dengan memberi dan meminta informasi terkait terkait kegiatan sekolah atau tempat kerja sesuai dengan konteks penggunaan. Nah, berarti menganalisis ini dia letaknya di C4 Bapak Ibu. Jadi untuk menjawab KD ini kita harus sesuaikan dengan IPK. Nah, jika KD-nya adalah Hodge, Pak Siwi Rahayu, Ibu Siwi atau Pak Siwi ya, tolong. Nah, jadi ketika di KD ini adalah HOTS ya, menganalisis berarti dia sudah C4. C4 itu sudah HOTS dia. IPK-nya juga harus HOTS. Ya, IPK ini indikator pencapaian kompetensi ini menjawab kebutuhan dari KD, menganalisis fungsi sosial karena di sini tadi juga dimintanya menganalisis fungsi sosial. Jadi antara KD dan IPK itu harus ada korelasinya Bapak Ibu. Jangan bertentangan KD dengan IPK. Kemudian menganalisis struktur teks dan membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan language feature dari teks and announcement sesuai dengan konteks penggunaannya. Ini untuk ranah kognitif atau pengetahuan. Kemudian untuk ranah afektifnya atau keterampilannya juga sama. Jika di KD-nya adalah HOTS, di IPK juga HOTS. Di sini ada di KD menyusun, maka di IPK juga harus bisa menjawab kebutuhan KD. Nah, dari KD itu kita dapatkanlah dia tujuan pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Kemudian materi pembelajaran. Kalau untuk materi pembelajaran, saya rasa Bapak Ibu tidak perlu lagi saya jelaskan untuk materi pembelajaran. Intinya Bapak Ibu, ketika nanti merancang perangkat pembelajaran, Bapak Ibu pilihlah materi yang benar-benar Bapak Ibu kuasai. Kemudian metode pembelajaran, ini ada model pembelajarannya problem based learning. Kemudian metodenya tanya jawab, diskusi, dan
penugasan. Jadi kembali seperti yang saya jelaskan tadi bahwa harus duduk mana model dan mana metode. Jadi modelnya adalah PBL, metodenya tanya jawab, diskusi dan penugasan. Jadi nanti harus sinteknya atau langkah-langkah dari PBL itu harus tergambar ya, harus tergambar di RPP yang kita buat. Ini dia Bapak Ibu. Langkah-langkah dari pembelajaran, ada orientasinya, ada persepsi, kemudian pemberi acuan. Nah, di kegiatan inti ini harus sudah menggambarkan sintek atau langkah-langkah dari model pembelajaran PBL. Jadi jangan nanti Bapak Ibu di RPP Bapak Ibu tuliskan problem based learning, tapi di prakteknya Bapak Ibu praktekkan yang discovery learning. Jangan seperti itu. Jadi apa yang Bapak Ibu buat di RPP itu nanti yang Bapak Ibu tampilkan pada saat PPL. Ya, insya Allah nanti RPP-nya saya bagikan. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara kita untuk mengingatkan ini? Kalau saya buat itu rambu-rambunya Bapak Ibu di dinding, tetapi dia yang tidak terekam oleh kamera ketika saya PPL. Jadi saya bikin itu, saya bikin di kertas, saya tempel di dinding. Step 1, step 2, step 3. Jadi oh ini selesai ini. Jadi kita sambil menjelaskan, sambil kita jalan-jalan di kelas, kita juga sambil melihat rambu-rambu itu. Jadi kita harus pandai mensiasati ya Bapak Ibu. Intinya, apapun model pembelajaran yang Bapak Ibu buat di RPP, harus itu yang Bapak Ibu kerjakan di PPL. Jangan berbeda antara teori dengan prakteknya. Nah, jadi untuk sintek dari PBL itu yang pertama orientasi peserta didik, kemudian mengorganisasi siswa, kemudian membimbing penyelidikan, kemudian mengembangkan hasil karya. Jadi nanti tinggal kita pilih untuk membimbing penyelidikan itu seperti apa caranya. Nah, kalau saya buat pendidik memberikan 2 contoh announcement teks lewat tayangan PowerPoint. Ini merupakan integrasinya dengan TPEC. Jadi nanti RPP yang Bapak Ibu buat itu dia harus terintegrasi dengan TPEC atau teknologi. Boleh Bapak Ibu menayangkan video, boleh Bapak Ibu penugasannya berupa peserta didik merekod diri mereka, misalnya jika itu adalah speaking atau reading misalnya Bapak Ibu. Jadi RPP kita itu juga harus sudah terintegrasi dengan TPEC. Kemudian mengembangkan hasil karya. Bagaimana kita sebagai seorang guru untuk mengembangkan hasil karya peserta didik kita? Nah, kemudian menganalisis dan mengevaluasi. Bagaimana kita menganalisis dan mengevaluasi hasil kerja dari peserta didik kita itu. Kemudian penutup. Nah, Bapak Ibu, jika misalnya Bapak Ibu mencomot materi pembelajaran itu dari internet, dari YouTube misalnya, Bapak Ibu harus pastikan dulu link itu benar-benar masih tersedia atau tidak. Jangan nanti ketika linknya sudah Bapak Ibu buat di RPP, ternyata pas diklik isinya sudah nggak ada, udah kontennya sudah dihapus oleh yang punya channel ya. Jangan sempat terjadi seperti itu. Jadi sebelum kita terjun ke PPL, sebelum kita dinilai, maka terlebih dahulu harus kita pastikan materi pembelajaran yang kita sajikan itu jika memang dia di internet harus memang benar-benar tersedia di situ. Kemudian rencana tindak lanjut hasil penelitian. Jadi ada remedial dan ada pengayaan. Remedial ini tentunya untuk peserta didik kita yang belum tuntas dan pengayaan untuk peserta didik yang sudah tuntas. Namun pengalaman saya di PPL tidak pernah sampai kepada penilaian. Semuanya
masih hanya sebatas penerapan dari model pembelajaran yang kita pilih. Apakah memang ketika kita mengajar itu terlihat tidak sintek-sintek dari PBL yang kita tuliskan di RPP itu, apakah memang terlihat pada saat kita praktek seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah terlalu cemas. Intinya Bapak Ibu save energi saja, kita saling membantu, kita saling menguatkan dan saling berbagi RPP. Jadi ketika nanti teman-teman diminta oleh Pak Sukri meminta RPP, mengumpul RPP, tolong dikumpulkan ya Bapak Ibu. Dan RPP ini nanti akan saya share, insya Allah akan saya share. Ini RPP saya pada saat UKIN Bapak Ibu, dia sudah lengkap dari RPP, bahan ajar, LKPD, penilaian, udah lengkap ini semua. Ada 5 itu ya Bapak Ibu, ada 5 komponen. RPP beserta anak cucunya. Udah ada di sini Bapak Ibu. Nanti saya share. LKPD, sudah ada semua di sini. Baik Bapak Ibu, saya rasa itulah contoh dari RPP. Jika ada yang ingin kita diskusikan, silahkan. Ada Ibu Wida Kumaningsih, silahkan Ibu. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya kembali. Salam. Ya, silakan Ibu. Ini kan kemarin di LK 1.2 itu fokusnya lebih ke reading. Apakah nanti mengerucutnya ke RPP selanjutnya rencana aksi dan PPL itu juga teksnya tentang reading atau kita boleh mengganti tentang writing, speaking atau listening, dan menurut Ibu kalau misalnya boleh diganti, manakah yang lebih mudah untuk dibuat rencana aksi, apakah reading, writing, atau speaking, seperti itu? Sebenarnya kalau itu tergantung pribadi kita ya Ibu, mana yang lebih kita kuasai. Namun saya secara pribadi yang lebih mudah diterapkan itu adalah writing. Writing ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita minta peserta didik kita, misalnya whisper, berbisik gitu kan. Ada kita bikin misalnya 5 atau 7 orang gitu kan. Apakah teks yang kita kata yang kita perlihatkan ke orang pertama lalu dibisikkan ke orang kedua, ketiga sampai ke orang kelima dan dia dituliskan di papan tulis, apakah sampai pesannya? Apakah ratingnya itu tercapai seperti itu? Kalau saya lebih suka memang yang writing Bapak Ibu. Karena lebih mudah saya rasa untuk kompromi dengan siswa kalau writing. Karena kebetulan saya mengajarnya di SMK, kebanyakan anaknya laki-laki teknik, dan juga kami di sini adalah budaya Batak, bahasanya bahasa Batak ya kan. Jadi bahasa Inggrisnya itu masih gimana ya, susah gitu ya. Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja repot. Nah, jadi saya memang saya hindari kalau untuk speaking waktu saya PPL. Iya, seperti itu ya Ibu. Iya, tadi terima kasih Ibu. Baik, sama-sama. Tadi sebelum terputus saya lihat ada Pak Ahmad Riyadi tadi yang raise hand. Ada yang ingin ditanyakan Bapak? Silakan. Kita diskusi. Ya Bu, mau nanya ini aja Bu, nilainya di LMS itu berpengaruh nggak Ibu? Nilai-nilai LK tuh. Soalnya di grup kan pada bilang ini nilai saya segini gitu. Itu mempengaruhi nggak? Bapak nggak usah cemas dengan nilai yang di LMS. Ada pengalaman nilainya di LMS 100 semua tapi nggak lulus. Oh. Ada teman, iya, ada teman kami yang cuma 70, 80, alhamdulillah lulus. Saya pun nggak bagus-bagus amat nilainya, cuma iya tapi alhamdulillah nggak pernah saya di bawah 90, itulah. Akan gugur itu semua Bapak. Nggak akan ada tertulis nilai kita di sertifikat pendidik, itu nggak ada nilainya. Di situ hanya akan disebutkan berhak
mendapat sebutan sarjana guru atau GR itu aja. Nggak ada itu pengaruhnya. Yang penting Bapak Ibu, ketika ada tugas dari dosen kerjakan. Tidak usah berpikir, oh tugas saya ini nggak bagus, tugas ini nggak seperti ini. Nggak usah mikir seperti itu. Jadi Bapak Ibu, tolong disiasati. Ketika kita copy paste, kan ada juga cara mensiasati agar copy paste kita itu nggak kelihatan. Ada caranya. Ya, nggak berpengaruh itu nilai yang di LMS untuk kelulusan. Oke, Ya, semangat ya makasih. Pak. Siap, Bu. Makasih. Oke, silakan Bu Sriwi. Oke, atau kita ke Bu Rus dulu. Bu Rus Damayanti. Si Ringgo-Ringgo, orang Batak juga ini. Silakan Ibu Rus. Ini saya mau tanya, Bu. Ya. Kemarin kan Bu dosen bilang siapkan materi satu materi bisa 2 RPP aksi 1 dan RPP aksi 2. Cuman saya bingung ini Bu, RPP aksi 1 katanya mulai KD3 bisa pakai PBL. RPP aksi 2 mulai KD4 pakai PJBL. Itu kayak mana maksudnya Bu? Ya bingung saya, satu materi itu dua PJBL, satu ini nggak ngerti, nggak dapat gambarannya Bu. Oh, berarti seperti ini. Berarti misalnya materi naratif teks. Di pertemuan pertama, Ibu sampaikan materi naratif teks ini dengan sinteknya PBL. Ya. Jadi Ibu silahkan pelajari sintek PBL itu apa, problem based learning itu apa-apa saja tahapannya. Udah. Kemudian untuk pertemuan kedua, dengan materi yang sama, Ibu sajikan dia ke dalam model pembelajaran project. Project. Jadi apa langkah-langkah dari project based learning ini? Ibu cocokkan dengan materi. Bisa ditangkap, Ibu? Atau singkatnya seperti ini. Dia sama-sama pisang, ya. Sama-sama pisang. Tetapi menyajikan pertama waktu tamu kita datang, kita sajikan yang direbus. Bagaimana langkah-langkah merebus ini? Pasti udah kita pelajari dan kita ketahui. Nah, datang lagi tamu kita yang kedua. Kita sajikan tetap pisang, namun kita sajikan dia yang digoreng. Nah, bagaimana langkah-langkah menggoreng ini? Nah, seperti itu, Ibu. Jadi, Ibu lihatlah singkatnya. Ibu lihatlah sintek-sintek PBL apa, sintek-sintek PJBL apa, kemudian sesuaikan dia dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Oke, Bu Rus? Iya, Bu. Ngerti, paham, Bu. Makasih ya, Bu. Oke. Lanjut. Ya. Ibu, ya, boleh bertanya, Bu, tapi ini berhubungan dengan LK, Ibu. Iya, Halo? silakan. Ya. Ini kan dari LK1, LK3, 1.1, 2, 3, sampai 4, sampai 2.1, sampai selanjutnya, kan ini mengarah ke RPP. Mungkin Bu Nur bisa sharing, maksudnya gini, kan intinya kemarin dari LK.12, eksplorasi ke analisis akar penyebab ya. Nah, itu diminta hanya 2. Terus saya masih belum ada gambaran, maksudnya menuju sampai ke RPP itu, Bu. Ibu bisa sharing kemarin itu dipelajari seperti apa? Nah, kebetulan Ibu, kalau di kami dulu memang tidak ada yang seperti itu ya. Namun gambarannya seperti ini, Bapak Ibu.